baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah mungkin tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, contohnya pelajaran, baik itu pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPAS, dan lain sebagainya. Atau di rumah kamu sedang asik bermain, ternyata waktu sudah menunjukkan maghrib, jadi mainan kamu ini banyak berserakan. Nah, jadi kamu berpikir, oh gimana caranya supaya mainan ini bisa aku rapikan kembali, ya? Atau anak perempuan nih, habis datang keluarga makan bersama, banyak piring kotor, ya kan? Biasanya kalau anak perempuan selalu disuruh kan sama mamanya kan, disuruh cuci itu piringnya Nadine, banyak itu di dapur, jangan main HP aja gitu kan? Iya. Nah, jadi untuk berpikir komputasional ini ada 4 konsep. Ada 4 konsep. Nah, konsepnya itu apa? Ini dia. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Namun di sini yang akan Ibu terangkan dulu yang pertama. Ya, yang pertama dulu apa itu? Dekomposisi. Nah, dekomposisi itu ini artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah diatasi. Ya, itu dia. Nah, ini pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma ini juga ada pengertiannya sedikit-sedikit. Untuk pengenalan pola dia mencari kemiripan atau pola dari masalah yang sudah ada agar bisa digunakan kembali. Kalau abstraksi mengambil hal-hal penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan, dan algoritma menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Namun di sini yang akan Ibu jelaskan, yang akan Ibu terangkan terlebih dahulu adalah yang dekomposisi, ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, ya, Ibu berharap setelah kamu mengikuti pembelajaran yang nanti Ibu sampaikan tentang konsep dasar berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, harapan Ibu kamu bisa menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional secara sederhana, ya. Karena kan itu kemarin sudah kita pelajari. Ini kita mempelajari tentang konsepnya, tapi mengulang dari pengertian berpikir komputasional. Dan yang kedua, tujuan yang kedua, Ibu berharap kamu bisa mengidentifikasi masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, kamu bisa menerapkan konsep dekomposisi untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, yang kurang semangat ini expliking kita. Expliking? Oke, expliking apa ini? Permainan ini ya. Permainan itu ingin tahu kamu tuh fokus apa enggak dalam belajar. Ya. Nah, explaining-nya adalah seperti biasa, gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Nanti Ibu tunjuk. Yang Ibu tunjuk bisa menyebutkan nama hewan. Kalau bilang gajah, kamu menyebutkan besar. Kalau bilang semut kecil, itu ya, bisa? Bisa? Gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut, gajah besar. Gajah besar, tapi tangannya kecil. Gajah besar. Nah, kurang konsentrasi nih si Raffi. Lagi ya. Semut, 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 gajah, 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 semut, semut kecil. Kecil. Oke, kalau Ibu anggap kalian udah bisa ya. Nah, lanjut. Ibu akan menampilkan gambar. Ini kita skip dulu. Ibu akan menampilkan gambar kamar berserakan.
Silakan duduk kelompok 2, lanjut kelompok 3. Melihat jadwal pelajaran. 2. Memilih buku dan alat tulis yang diperlukan. 3. Memasukkan buku ke dalam tas. 4. Memasukkan kotak pensil. 5. Menyiapkan bekal jika ada. 6. Mengisi botol minum. 7. Menyiapkan perlengkapan tambahan, jas hujan, masker, dan lain-lain. 8. Mengecek kembali isi tas. 9. Meletakkan tas di dekat pintu atau tempat biasa. Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan. Ya, jadi mereka membuat dekomposisi dari mempersiapkan tas sekolah. Ya, jadi mereka menyiapkan. Kamu kan setiap hari pergi ke sekolah, ya kan? Setiap hari pergi ke sekolah, tentu kamu sudah berpikir, oh besok jadwal pelajarannya apa? Nah, kamu lihat jadwal pelajaran, kamu bawa buku-buku sesuai dengan jadwal pelajaran yang akan dipelajari esok hari ya. Kemudian memilih buku dan alat tulis yang diperlukan. Ya, kemudian kotak pensil atau ada yang bawa bekal atau botol minum juga bisa disiapkan. Dan perlengkapan tambahan mungkin kalau cuacanya mendung bisa kamu bawa jas hujan atau jaket ya. Nah, setelah mau berangkat dicek kembali isi tasnya sesuai enggak. Nah, inilah dia menyiapkan tas sebelum berangkat ke sekolah. Oke, bagus ya kerjanya ya. Nah, boleh duduk untuk kelompok 3. Nah, jadi di sini ada yang mau bertanya? Udah paham? Udah, Bu. Oke, udah paham ya. Jadi di sini kamu sudah bagus, ya sudah bagus mengerjakan tugas yang Ibu berikan tentang dekomposisi. Nah, ini terakhir ini ada gambar ya. Contoh yang terakhir ya. Langkah cara mencuci tangan pakai sabun. Jadi hampir sama ya. Makanya dekomposisi itu dia memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Dan masalah tersebut ada langkah-langkahnya. Seperti gambar ini. Tangan kita kotor. Kamu habis bermain atau mencabuti rumput, kamu bermain di luar lah yang berhubungan dengan tanah kan kotor nih tangan. Mau makan. Gimana cara membersihkan tangan? Nah, ini. Yang pertama tangannya dibasahi dulu dengan air yang mengalir pakai keran. Jangan pakai timban kobok-kobok gini, jangan, nggak bersih ya. Karena bekas cuciannya itu kan sudah termasuk kotor. Pakai air keran. Yang kedua menggunakan sabun supaya kuman dan bakterinya hilang. Yang ketiga bersihkan kukunya. Makanya kamu ini ya, kukunya jorok itu. Tiap berapa seminggu sekali